Sosiodrama Sultan Hasanuddin. Pada zaman dahulu kala, pada abad ke-15 di Pulau Sulawesi bagian selatan, terdapat sebuah kerajaan yang besar dan disegani bernama Kerajaan Gowa yang dipimpin oleh Sultan Maliku Said, yang menciptakan kerajaan yang damai, tentram, dan masyarakat yang sejahtera. Berkat raja yang berwibawa dan tegas serta adil, Sultan Maliku Said memiliki anak yang tampan, berbadan kekar, kuat, cerdas, dan berbudi luhur yang bernama Hasanuddin. Pada usianya ke-20 tahun, ia dipercaya ayahnya, Sultan Maliku Said, menjadi duta untuk membina hubungan yang harmonis antara kerajaan Gowa dan kerajaan-kerajaan yang bersahabat atau yang tunduk kepada kerajaan Gowa. Pada tahun 1653 Masehi, tempat pada saat itu Sultan Maliku Said ayahanda Sultan Hasanuddin wafat dan sempat menyampaikan pesan terakhir kepada Sultan Hasanuddin. Anakku, anakku, mendekatlah. Apa ayah? Ayah ingin menyampaikan sesuatu padamu. Apa itu ayah? Sebelum ayah wafat, ayah ingin menyampaikan sesuatu padamu. Kamulah yang akan menjadi setelah ayah di sana. Ayah, jangan pergi. Aku berjanji akan membangun kerajaan ini. Sesuai dengan amanat ayahnya yang didukung pembesar-pembesar kerajaan dalam usia 22 tahun, Hasanuddin diangkat menjadi Sultan Gowa segera setelah ayahnya wafat. Dengan demikian, ia adalah Raja ke-16 Kerajaan Gowa atau Sultan ketiga setelah kerajaan itu menjadi Kesultanan Islam. Saya, Sultan Hasanuddin, akan memimpin kerajaan ini. Dan saya berjanji akan menyejahterakan Goa ini dan melindungi masyarakat dengan segenap hati saya. Hidup Sultan Hasanuddin! Hidup Sultan Hasanuddin! Rakyat pun menyambut gembira atas terpilihnya Sultan Hasanuddin sebagai Raja Gowa ke-16. 2 tahun berlalu setelah Sultan Hasanuddin dinobatkan sebagai Raja Gowa, masyarakat hidup aman dan sejahtera. Beliau pun mulai jatuh cinta kepada Aibet Daeng Tomi, adalah putri Mangga Nangcinan Daeng Sitaba, Karaeng Patingalotang, Mangkubumi, Kerajaan Gowa. Sultan Hasanuddin pun mendatangi rumah Aibet Daeng Tomi dan menikahinya. Assalamualaikum. Salam, silakan masuk. Ada apa Sultan datang ke sini? Saya ingin menyampaikan tujuan baik saya. Ada orang tuamu? Oh, ada. Jadi sebentar saya akan Apa nak? Tujuan baik apa yang kamu ingin sampaikan? Saya akan dan kami. Jika saya direstui, insya Allah saya akan menjadi suami yang baik ayah. Saya akan menyetujuinya jika anakku mau. Bagaimana Aibet? Apakah kamu mau? saya mau ya. Jangan akan terus bersamaku. Aku berjanji akan terus bersamamu Aibet. Perang 2 hari dengan pasukan Belanda pada April 1655 di Buton yang dipimpin langsung oleh Sultan Hasanuddin, dan pasukannya berhasil merebut benteng pertahanan dan 35 orang Belanda terbunuh dalam perang tersebut. Oleh karena itu, Belanda mengirim utusannya ke Kerajaan Gowa untuk membuat kesepakatan. Orang tersebut bernama William van der Pik. Maksud kedatangan saya ke sini untuk menyampaikan informasi tentang perang berapa hari yang terjadi berapa hari yang lalu. Kesepakatan apa? Kesepakatan itu berisi tentang musuh Belanda bukanlah musuh kerajaan Gowa, dan Belanda tidak akan ikut campur dengan kerajaan Gowa. Baiklah, saya sepakati. Baiklah, terima kasih. Tapi setelah perjanjian itu, Belanda melanggar janjinya dan Belanda pun terus berperang melawan kerajaan Gowa. Perang pun terus berlanjut, tapi Sultan Hasanuddin beserta sekutu selalu memenangkan peperangan. Belanda pun tidak kehabisan akal. Belanda melancarkan politik pecah belah, Arung Palaka, diadu domba Belanda agar Sultan Hasanuddin dihancurkan beserta kerajaannya, dan terjadilah perang saudara. Kamu telah mengkhianatiku Sultan. Aku tidak akan berdamai denganmu. Aku akan membunuhmu. Apa yang telah aku perbuat? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Jangan pura-pura tidak tahu dasar pengkhianat. Tidak lama kemudian, kapal Belanda dan kapal pasukan Arung Palaka tiba di benteng Somba Opu. Sila kau, wahai pengkhianat. Ada apa ini?
Tidak bisakah kita selesaikan dengan cara baik-baik? Tidak ada cara damai untuk menyelesaikan hal ini, Sultan. Pasukan, serang! Peperangan makin sengit, hingga akhirnya Sultan Hasanuddin turun tahta dari kerajaan Goa. Akhirnya pada tanggal 15 Juni 1669, pasukan Spelman menyerang benteng Sombaopu tanpa henti dengan meriam dan menembakkan 30.000 biji peluru. Dan setelah 10 hari berperang, mayat berterbaran di mana-mana dan benteng Sombaopu rata dengan tanah. Pada tanggal 26 Juni 1669, Sultan Hasanuddin menyerahkan tahtanya kepada anaknya yang bernama Sultan Amir Hamzah. Dia pun menjadi guru pengajar agama Islam. Pada hari Kamis tanggal 12 Juni 1670 bertempatan dengan tanggal 23 Muharram 1081 Hijriah. Sultan Hasanuddin wafat pada usia 39 tahun. Pesan Sultan Hasanuddin sebelum wafat, kita semua saudara, saling memanusiakanlah, saling mengingatkanlah, saling menghargailah. Lebih baik mati dengan kehormatan daripada hidup menanggung malu. Terus tegakkan kebenaran untuk kemaslahatan umum tanpa pandang bulu apapun yang terjadi sebagai sosok tawarannya.